Pemirsa, setelah akses komunikasi pesan singkat WhatsApp milik seniman Butet Kertarejasa dilumpuhkan, kini grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet disusupi nomor tidak dikenal. Butet pun berharap agar koleganya waspada jika ada orang yang mengaku dirinya dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan. Seniman Butet Kertarejasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarejasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya, hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Buka WA, lalu saya diminta mengisi nomor OTP di WA saya. Saya sudah tulis OTP-nya 3 kali dan benar. Malah setelah itu terputus. WA saya tidak bisa diakses lagi. Pagi itu dilanjutkan, telepon tidak bisa digunakan. Kalau kawan dari luar menelpon saya juga tidak bisa masuk. Sampai sekarang WA-nya juga belum bisa aktif, tapi handphone, seluler bisa digunakan. Saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak tahu. Tidak, saya tidak akan lapor polisi. Saya lapor ke kawan-kawan saya yang ahli IT untuk menghidupkan lagi WhatsApp saya. Bahkan hari ini, Butet kembali memposting sebuah informasi agar koleganya waspada karena ada nomor lain yang mengaku dirinya dan masuk ke sejumlah grup-grup yang ada di akun WhatsApp-nya. Diduga lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima Butet jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan, bahkan kampanye pemilu. Butet yang dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Pertanyaan terbesar saat ini adalah, kenapa peretas sampai masuk ke grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet? Apa yang dicari? Ya, seniman Butet Kertarejasa mengaku akun WhatsApp-nya diretas dan ada nomor tak dikenal yang masuk ke grup-grup di akun miliknya. Apa yang dicari peretas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar telematika Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy Suryo, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Alhati. Selamat sore juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Baik, Mas Roy, akun WhatsApp Butet Kertarejasa mendadak lumpuh, kemudian ada nomor-nomor tak dikenal masuk ke dalam grup-grup WA di akun WA Butet Kertarejasa. Kalau menurut Anda, apakah ini jelas merupakan suatu bentuk peretasan? Ya, kalau peretasannya jelas, tetapi motifnya apakah ada hubungannya langsung dengan ibaratnya intimidasi yang kemarin terjadi pada rekan saya, sahabat saya Mas Butet atau tidak, itu mesti ada penelitian lebih lanjut lagi ya, penyidikan. Tapi kabar terbaru sebenarnya hari ini per pagi tadi, hari Minggu, itu alhamdulillah Mas Butet sudah bisa akun WA-nya aktif lagi ya, dan mohon juga dijaga betul untuk teman-teman yang lain juga ya, aktifkan two factor authentication ya. Jadi two factor authentication itu artinya supaya kita kalau ada orang yang kemudian memasukkan nomor handphone kita dan kemudian ingin menginstal WhatsApp kepada gadgetnya orang lain, kita akan diberitahu. Nah, apa yang terjadi pada Mas Butet ini, kenapa saya bilang, Mbak, ada dua kemungkinan, masih ada dua kemungkinan apakah ada hubungannya langsung atau tidak. Karena modus yang terjadi ini sebenarnya modus yang juga terjadi pada banyak orang. Mendadak pagi-pagi biasanya atau subuh di saat kita ngantuk ya, atau kita tidak concern, tiba-tiba ada OTP masuk, one time password yang masuk. Dulu mungkin Mbak juga pernah ngalami atau teman-teman redaksi di iNews pernah ngalami ada yang bergaya kasir minimarket
gitu kan, gitu. Di kasir minimarket salah kirim PIN, PIN-nya atau kirimkan lagi. Nah, itu sebenarnya OTP. Ya gitu. Nah, begitu kita kirimkan, jadi apa yang terjadi pada Mas Butet ini? Dia mengirimkan lagi yang seharusnya nggak usah dia kirim. Jadi OTP itu nggak usah dia kirim kalau memang kita tidak merasa meminta OTP. OTP atau one time password itu hanya dikirimkan ke kita kalau misalnya kita sedang login kepada sesuatu atau kita menginstal sesuatu, ya kemudian kita dikirimi melalui nomor seluler kita. Kalau enggak, ya jangan kirim. Baik, gitu, Mbak. baik. Mas Roy, apa kira-kira yang dicari oleh peretas atau biasanya apa maksud dan tujuan dari peretasan pada sebuah aplikasi percakapan seperti ini? Oke, yang pertama tidak bisa dihindari kalau itu mau dituduhkan ini soal intimidasi bisa, ya. Tetapi motif yang lain yang banyak itu adalah motif ekonomi. Motif ekonomi itu begini, misalnya nomor telepon Mas Butet misalnya 081126 sekian ya, nggak usah saya sebutkan detailnya. Itu kemudian diambil. Nah, kemudian si peretas ini biasanya menggunakan nomor itu untuk menghubungi kontak yang ada pada nomor WA grupnya, ya. Dan kemudian kan itu seolah-olah orang di grup itu kan dianggap nih nomor teleponnya Mas Butet, ya, atau korban peretasan. Kemudian dia minta transfer, ya, gitu. Biasa, saya lagi ada musibah ini, tolong dong kirim apa. Nah, itu yang terjadi. Jadi motif ekonomi ini yang paling banyak. Nah, yang kedua adalah bisa juga dia berkembang. Jadi kemudian orang yang bales itu kemudian diretas lagi. Nah ini jadi nomor yang tadi masuk ya ada di tayangan iNews ini, yang kedua tadi yang jam 12 kemarin siang yang Mas Butet sampaikan, itu adalah nomor peretas ya, nomor peretas yang kemudian memanfaatkan dan kemudian dia berusaha meminta uang kepada orang-orang lain. Nah itu kalau kemudian diikuti nomor peretas itu, nah ini 8568649 sekian ini, ya kemudian itu kemudian orang lain akan bisa ikut diretas lagi. Jadi hati-hati benar. Ya. Jangan sampai kemudian orang itu ngikutin nomor-nomor yang aneh. Saran saya selain two factor authentication, punya juga nomor darurat, Mbak. Nomor darurat itu adalah yang hanya diketahui sahabat-sahabat dekat, yang bisa kemudian dikontak, benar nggak ini nomormu? Benar nggak ini nomor Anda? Benar nggak ini nomor sehingga kita bisa konfirmasi. Baik, lalu Mas Roy, apakah model peretasan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus? Lalu kemudian apakah bisa dengan mudah diungkap siapa pelakunya dan apa motifnya? Ya, kalau di keahlian khusus saya katakan ya dan tidak ya gitu. Tidak sulit-sulit amat sebenarnya. Ya, makanya bisa juga ini oknum yang melakukan peretasan kepada Mas Butet nih orang yang numpang ya, lihat Mas Butet lagi ada masalah dalam tanda kutip ya. Masalah itu karena dia kemarin dilaporkan ya padahal dia membela hak-hak kita selaku rakyat gitu ya. Gitu dia lagi membela, mementaskan seperti biasa tapi kemudian dikerjain oleh kelompok tertentu ya. Nah, kemudian ada orang manfaatkannya atau orang ini nggak ada hubungan sama sekali. Tapi saya sih cenderung yang pertama ya. Jadi ada orang yang mengerti dan kenal. Ngerti dan kenal itu belum tentu musuh juga. Ya, bisa juga ini orang iseng juga. Tapi intinya gini, ya untuk mengembalikan ini sebenarnya bisa gampang, bisa susah. Ya, kita install ulang WhatsApp kita itu akan pulih bisa. Tapi bisa juga kalau peretasnya memang ahli. Nah, apa yang dilakukan Mas Butet sudah betul. Dia juga menghubungi operatornya, kemudian operator yang bersangkutan itu mengganti IMSI namanya, Identification Manufacturing Subscriber Identification. Nah, kemudian akibatnya nomornya jadi baru, ada PIN dan ada bukan email tapi IMSI-nya menjadi baru. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo, pakar telematika telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.